Halo sobat pecandu film, ketemu lagi dengan saya Abang Mall. Kali ini gue bakalan membahas atau merangkum film yang berjudul More Than Family. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang dimana si cewek ini hamil gara-gara si cowoknya saat berhubungan intim kondom yang dia gunakan bocor, dan lahirlah istilah anak yang lahir dari kondom bocor. Gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Film diawali ketika Kim To-il dan Jan Ho datang ke rumah Kim untuk bertemu dengan orang tuanya. Ketika Kim memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia hamil, orang tua si Kim ini menyuruhnya untuk ke rumah sakit dan menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi. Akan tetapi, anak yang dikandung Kim ini sudah 5 bulan dan sudah tidak bisa melakukan aborsi. Dan Jan Ho pun meminta maaf kepada orang tua Kim dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. 여기까지 극단적이어야 해? 어떻게 할 건데? 누가 키울 거야? 학교는? 졸업은? 일은? 어떻게 할 건데? 사업 때문에 사우디아라비아 좀 20살 넘었는데 언제까지 박양무야? Kim To-il yang dipenuhi emosi karena terus-menerus mendengar ceramah dari orang tuanya kemudian memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Dan orang tua si Kim ini berusaha menahannya sambil menasihatinya. Namun Kim To-il marah karena dia tidak diberi restu oleh orang tuanya dan mengatakan kepada orang tuanya, "Jika aku adalah putri kandungmu, kamu akan memberiku restu." 너는 도대체 애가 왜 그래? Ketika Kim To-il bertemu dengan orang tua Jan Ho dan memberitahukannya bahwa dia hamil, orang tua Jan Ho malahan bahagia dan tertawa mendengarnya dan merestui hubungan mereka berdua. Berbeda sekali dengan orang tua Kim To-il ini yang tidak merestui hubungan mereka. 당스러워. 그래도 뭐 선생님하고 날밤새서 얘기했을 거고. 그치? Jan Ho pun memberitahukan ke orang tuanya bahwa ceweknya ini harus tinggal di sini dulu sampai orang tuanya tidak marah lagi. Akan tetapi Kim To-il ini ingin pergi ke rumah neneknya, dan di sana dia ingin mencari ayah kandungnya karena ayah kandungnya Kim To-il ini sudah lama bercerai dengan ibunya dan menikah lagi. Jadi intinya si Kim To-il ini memiliki dua ayah, satu ayah tiri yang bersama ibunya dan satu lagi di kampung neneknya. 벌써 신혼집 구했어? 왜 벌써 집에 와? 야. 밤새 생각해봤는데 너 아빠한테 뭐라고 할 거야? 엄마가 알아서 해줘. 원래 그렇게 하잖아. Sebelum Kim pergi ke rumah neneknya untuk mencari ayahnya, Kim bertemu dengan pacarnya yaitu Jan Ho di lapangan bulu tangkis. Dan di sana Jan Ho membicarakan tentang ayah kandung si Kim ini dan berusaha mengingatkannya lagi untuk tidak pergi. Karena si Kim To-il ini hanya memiliki informasi sedikit mengenai ayah kandungnya. Akan tetapi, Kim To-il tetap ingin pergi mencari ayahnya. Dan sebelum Kim To-il pergi, Jan Ho pun memberikan kotak obat yang berisi beberapa vitamin. Dan di kotak obat itu ada foto Jan Ho. 걱정하지 말고 있어. 일주일 안에 올게. Scene pun berpindah, akhirnya Kim sampai di rumah neneknya. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan neneknya, dia malah ingin dipukul dengan sapu. Akibat kelakuan si Kim ini sudah sangat kelewatan karena dia hamil di luar nikah. 너금마 이혼하고 재혼했는 것도 모질래가 니까지 익하나? 니하고 너금마는 도대체 뭐가 문제고? Paginya Kim memutuskan untuk mencari ayahnya di beberapa tempat. Namun tiba-tiba Kim melihat warung makanan. Dan di warung itu ada makanan kesukaan Kim, yaitu nasi dengan jeli biji pohon. Karena merasa lapar, Kim pun memutuskan untuk sarapan pagi sebelum melanjutkan mencari ayahnya. Dan Jan Ho pun menelpon Kim untuk menanyakan keadaannya dan mengingatkannya selalu minum vitamin. 왜? 왜 그래? Singkat cerita, Kim pergi ke sebuah sekolah untuk menemui guru yang ada di sana. Karena informasi yang dia dapat, ada satu guru yang namanya mirip dengan nama keluarga ayahnya. Ketika Kim menyapa guru tersebut, kemudian memberitahukan namanya, tiba-tiba Kim merasa malu karena orang yang ada di depannya itu bukanlah ayahnya. Dan guru tersebut mengatakan kepada Kim bahwa aku belum menikah dan tidak mempunyai anak. Kim pun merasa malu dan langsung pergi meninggalkan guru tersebut. Ketika Kim berada di pasar, Kim melihat gorengan yang sangat renyah dan gurih. Kim pun balik lagi untuk melihat gorengan itu. Dan ternyata penjual gorengan itu atau pemiliknya adalah temannya si Kim. 저 토요일이 아이가? 네?
맞네. 남이야? 내 진가를 알아봐준 남자는 흔치가 않아. Diperlihatkan Kim Toil yang ingin makan makanan favoritnya namun diganggu oleh anak kecil yang ada di sana, dan kemudian anak kecil tersebut meminta kepada Kim Toil untuk menjelaskan buku pelajaran yang dia bawa. Namun ketika Kim Toil ingin menjelaskan buku pelajaran itu, bocah itu malah mengambil sedikit makanan dari Kim Toil. Kemudian Kim Toil mendatangi guru pengajar di sebuah sekolah dan langsung mengatakan, "Apakah Anda tidak mengenali saya?" Guru yang ada di sana pun bingung karena menurutnya dia pertama kali bertemu dengan Kim Toil dan tidak mengenalinya. Kim pun berusaha untuk mengingatkannya, namun orang tersebut tidak kenal dengan Kim ini. Lagi-lagi Kim Toil ini salah orang, ternyata guru tersebut bukanlah ayah kandungnya. 막 이제는 학교까지 부르나? 씨까지 부렸나? 아니에요. 아니에요. 아 진짜 지랄하지 마라. 어디에서 개수작이고, 어? Scene berpindah ke ayah tiri Kim, yang dimana ayah tirinya ini menelpon Kim dan mengetahui bahwa si Kim ini sedang berada di kampung neneknya dan meminta maaf kepada Kim Toil karena dia terlalu keras kepadanya dan sudah mempermalukan Kim di depan pacarnya. Kemudian dia menyuruhnya pulang untuk membicarakan pernikahannya. Setelah Kim Toil selesai berbicara dengan ayah tirinya melalui telepon, Kim Toil pun mendatangi salah satu guru, dan di sini Kim Toil merasa yakin bahwa ini sudah fix ayah kandungnya. Namun guru tersebut meminta maaf kepada Kim Toil karena tidak mengenalinya, dan Kim Toil ini berusaha untuk menanyakan tentang kehidupannya di masa lalu dan menanyakan apakah orang tersebut memiliki seorang putri atau tidak. 토일이라고요. 토일이. 내 딸은 이름이 수영이었는데 7살 때 죽었다. 물에 빠지가. Lagi-lagi Kim Toil salah orang, ternyata orang tersebut bukanlah ayah kandungnya, dan Kim Toil memutuskan untuk pulang ke orang tuanya dan membicarakan tentang pernikahannya. Namun Kim Toil sebelum pulang ke rumahnya, dia mendatangi warung makan yang biasa dia tempati makan nasi jeli biji pohon. Dan di sana Kim Toil makan bersama bocah yang sering mengganggunya dan mengatakan kepada bocah itu bahwa ini adalah hari terakhir dia di sini dan akan menemuinya nanti. 이름이 뭐야? 최일월. 생일이 1월이지. 아닌데. 나는 월요일 사이에 태어나서. Setelah mendengar nama bocah itu, Kim Toil pun kaget karena namanya sama dengan nama ayahnya. Karena merasa penasaran dengan ayah si bocah ini, Kim Toil pun memutuskan untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Ketika Kim Toil melihat ayah dari bocah ini, tiba-tiba Kim Toil meneteskan air matanya dan langsung pergi. 잠깐 있어봐라 여기. 네 토일이 아이가? 말하지 마. Akhirnya Kim bertemu dengan ayahnya. Namun di sini Kim merasa sedih sekali karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan ketika dia bertemu dengan ayahnya. Dan kemudian Kim mengatakan kepada ayahnya, "Kenapa kamu tidak pernah mencariku dan bahkan tidak penasaran sama sekali dengan anakmu sendiri?" Dengan perasaan yang campur aduk, Kim pun meninggalkan ayahnya. 왔어? 네. Kim yang tidak pernah mendapatkan kabar dari cowoknya merasa cemas sekali dan langsung mendatangi rumah orang tua Jang Ho ini. Dan ternyata Jang Ho sudah 2 hari tidak pulang ke rumahnya. Orang tua Jang Ho pun berusaha meyakinkan Kim untuk tidak perlu khawatir dan akan menghubungi polisi untuk mencari Jang Ho tersebut. 받으면 안 돼요. 그 선생님께서 그냥 집에 가가지고 절대 안정을 취하시면 됩니다. Ketika Kim balik ke rumahnya, dia langsung masuk ke kamarnya dengan perasaan yang sangat galau sekali. Dan ibunya pun berusaha untuk menyemangatinya dan akan mencari Jang Ho. Namun tiba-tiba Kim tidak ingin calon suaminya ini ditangkap oleh polisi dan ingin pergi mencarinya. Ibunya pun berusaha menahan si Kim ini. Kemudian ayahnya pun langsung masuk ke kamar dan mengajak Kim untuk mencari si Jang Ho ini. Tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi. Kim pun bergegas untuk membuka pintu tersebut karena dia mengira itu adalah cowoknya yang datang. Namun takdir berkata lain, ternyata yang datang adalah ayah kandungnya yang sedang membawa koper Kim. Ibunya pun merasa kaget melihat mantan suaminya ini datang ke rumahnya. 일단 나는 이 상황이 굉장히 당혹스럽고 모멸감을 느낀다. 근데 진짜 어떻게 알고 온 거야? 네 가방에 수초 그 주소 써 있던데. 그거 뒤졌어?
Kim pun menjelaskan kepada ibunya bahwa kami tidak terlibat dalam situasi ini. Dan tiba-tiba Kim mengingat Janho yang sempat dia lupakan gara-gara perdebatan orang tuanya. Dan akhirnya ibunya ini pun berdamai dengan mantan suaminya dan memutuskan untuk mencari Janho bersama-sama. Ketika mereka mencari Janho di toko buku, tiba-tiba ayah kandung si Kim ini menawarkan bagaimana kalau kita makan dulu. Dan ketika Kim makan, ayah kandungnya bertanya kepada Kim, kenapa kamu ingin menikahi lelaki itu? Kemudian Kim pun mengatakan bahwa dia sangat manis dan menurutku wajahnya itu sangat langka atau unik. 그렇다고 그거 믿고 같이 살면 나중엔 쳐다만 봐도 눈을 확 뽑아버리고 싶다니까? Di lapangan bulu tangkis, Kim bertemu dengan teman-teman Janho dan menanyakan keberadaan Janho. Akan tetapi, teman-temannya ini tidak mengetahui di mana Janho sekarang berada. Kemudian Kim dan keluarganya pergi mencarinya di kuil yang berada di atas gunung. Ketika pertengahan perjalanan, Kim merasa capek sekali dan beristirahat di tempat itu. Kemudian kedua ayah dari si Kim ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk naik ke kuil tersebut. Ketika mereka berdua sampai di kuil tersebut, ayah kandung si Kim ini membagikan selembaran foto Janho ke orang-orang yang ada di sana. Ayah tiri Kim pun marah karena menurutnya kalau Kim tahu tentang selembaran foto ini, Kim bakalan marah besar dan menyuruh ayah kandung si Kim ini untuk pulang saja. 골격이 좋죠, 호은이가. 호은이 아십니까? 가끔 보는데요. 지금 어디 있는지 아십니까? 마지막으로 본 게 언제입니까? 인과연의 질서를 제가 어찌 내다보겠습니까? Singkat cerita, Kim dan keluarganya pun turun dari kuil tersebut. Namun, ayah kandung si Kim ini melihat dua perempuan yang sedang membicarakan poster Janho. Kemudian, ayah si Kim ini langsung mengejar perempuan tersebut dan menanyakan tentang Janho. Dan akhirnya, ayah si Kim ini mendapatkan informasi bahwa Janho sedang berada di perpustakaan. 누나, 나는 뭐라도 증명을 해보이고 싶어가지고 누나 많이 놀랬지. 미안해요. Merasa kesal sekali mendengar perkataan Janho, Kim pun berjalan dan meninggalkan Janho. Karena menurut si Kim ini, Janho tidak khawatir sama sekali dengan keadaan Kim yang sekarang. Janho pun berusaha memanggil Kim, akan tetapi Kim mengatakan, aku butuh waktu dan jangan ikuti aku. Tiba-tiba orang tua Janho pun datang sambil meneriaki Janho dan mengatakan, dasar anak dakjal. 결혼 안 할래. 누나, 나 호은이야, 왜 그래? Kim pun mengatakan kepada Janho bahwa saat ini aku cemas dan khawatir. Tiba-tiba kau datang hanya mengatakan, maafkan aku sayang. Kemudian jika itu terulang lagi, apa yang harus aku lakukan? Ayah tiri Kim pun memberitahukan kepada Kim bahwa jika kamu tidak mau menikah dengannya, kamu dapat membatalkannya sekarang. 무서워 죽겠다고. 다 망했으니까. 저걸 가봐. 나중에 또 사라져버릴 수도 있는 거잖아요. 아빠가 그런 것처럼. Akhirnya Kim pun merasa tenang dan memanggil Janho. Kemudian Janho pun mengatakan bahwa aku ingin menikahimu dan membahagiakanmu. Janho pun mengungkapkan perasaannya bahwa seminggu tanpa melihatmu itu membuatku sangat gelisah. Film pun berakhir dengan happy ending, yang dimana mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki anak yang lahir dari kondom bocor.